Tampaknya ada sesuatu di bawah tanah. Pria ini membersihkan lapisan atas tanah. Tiba-tiba ia menemukan sebuah kotak besar. Penasaran, dia membuka tutupnya untuk melihat. Tepat setelah itu, dia pikir dia pusing. Dia membukanya lagi. Di dalam sebenarnya ada tubuh dengan banyak uang kertas. Untuk memeriksa apakah uang itu adalah uang sungguhan, dia mengambil setumpuk uang. Kemudian kembali ke ruang pemeriksaan keaslian. Tanpa diduga, ini semua adalah uang sungguhan. Dia membeku di tempat. Rumah yang baru dibeli ini juga diberi uang. Lalu, dia pergi ke halaman belakang lagi. Gali semua uang itu. Dia menumpuk uang di tumpukan. Untuk memasuki rumah, dia menghitung sedikit. Tempat ini harus setidaknya 15 kilogram. Setelah dia tiba, dia memasukkan sisa uangnya ke dalam rumah. Simpan hanya beberapa tagihan secara pribadi. Tetapi di malam hari, dia dibangunkan oleh suara-suara aneh di lantai bawah. Dia khawatir uang itu akan dicuri. Dia segera mencari di sekitar lantai, memegang tongkat baseball. Untung saja tidak ada orang lain di rumah itu. Untuk ketenangan pikiran, pergi tidur. Dia pergi ke gudang untuk mengkonfirmasi lagi. 15 kilogram uang kertas masih ada. Sekarang dia sudah kembali ke kamarnya. Tapi baru tutup. Pria tua yang terbaring di bawah tanah itu muncul di luar jendela. Dia langsung merasa panik. Dia mengambil tongkat baseball dan pergi keluar. Dia pikir seseorang sedang mencoba mengolok-oloknya. Namun, ketika dia menggali peti mati di tanah lagi, pria itu masih terbaring di dalam. Dia bingung. Dia mulai memeriksa detak jantung dan pernapasannya. Setelah memastikan bahwa dia memang mati, dia hanya merasa lebih aman. Keesokan harinya ketika dia bangun, dia melihat tubuhnya tertutup lumpur. Dan dia tidak ingat bagaimana dia sampai di rumah tadi malam. Setelah itu, dia buru-buru mandi dan siap berangkat kerja. Karena tadi malam menyebabkan dia kehilangan tidur malam yang nyenyak. Setelah bekerja, dia menemukan ember untuk bercerita. Tapi masih belum bisa kasih alasannya. Karena di dalam rumah ada uang dan tubuh. Dia khawatir setelah ember mengetahui bahwa itu akan merugikan dirinya. Dia buru-buru membayar untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi setelah dia kembali, hal yang dia khawatirkan juga terjadi. Dia baru saja pulang. Di lantai, dia melihat jejak kaki orang asing. Dia membandingkan kakinya, yang panjangnya 50 cm. Jelas bukan jejak kakinya. Saat ini, dia tiba-tiba teringat uang kertas di gudang. Dia segera datang untuk memeriksa. Untung masih ada uangnya. Belum dicuri. Setelah keluar kamar, dia mulai membersihkan jejak kaki di lantai. Kemudian dia mengganti pakaiannya dan bersiap untuk mandi. Tetapi begitu dia berbalik, pakaian yang dia gantung mengejutkannya. Aku mencintaimu. Saat ini, suara datang dari luar jendela. Dia dengan sifat curiga mengambil pisau dan bergegas keluar. Tapi tidak ada apa-apa di luar. Dia berpikir lagi. Sejak mengambil uang dari orang tua itu, hal-hal aneh terus terjadi. Dia sangat pemalu. Dia segera berlari ke kamarnya, memutuskan untuk membawa uang itu kembali ke tempat lama. Lanjutkan, paku peti mati. Kemudian, dia pergi ke gudang untuk memeriksa. Tiba-tiba, dia menemukan bahwa masih ada pintu di belakang. Tetapi ketika dia memecahkan kunci dengan bor listrik, pintu masih tidak bisa dibuka. Dia pikir ini adalah pintu rahasia. Pasti terkait dengan tubuh lain. Jadi dia pergi ke sana. Setelah mencungkil kuku, tahan bau, untuk menguji pria itu, dia menahan napas.
Tetapi dia hanya menemukan dompet dan satu set kunci. Setelah itu, dia baru kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Tidak berharap, pria itu muncul lagi. Hai! Dia kaget bangun. Syukurlah itu hanya mimpi. Tetapi ketika dia duduk, sebuah tangan muncul dari bawah tempat tidur. Dia bangun. Sepertinya mimpi lain. Dan tidak ada seorang pun di bawah tempat tidur. Ini benar-benar membuatnya marah. Untuk mencari tahu siapa yang mencoba mengolok-oloknya, dia membuka peti mati itu lagi. Mengambil uang dari itu. Setelah itu, dia pergi ke toko untuk membeli perlengkapan lighting dan kamera. Pasang setiap lampu di setiap sudut rumah. Di malam hari, dia keluar dari kamarnya untuk memeriksa. Baru menyalakan lampu, rumah langsung menyala. Bertindak seperti serigala. Setelah masuk ke rumah, saat dia menatap kamera dan berpikir, dia ingat kunci pada orang tua itu. Dia segera pergi ke gudang. Gunakan kuncinya untuk membuka pintu rahasia. Lalu dia menyalakan senter. Masuk ke dalam untuk melihat-lihat. Tidak menyangka ada begitu banyak tas di sana. Banyak mayat. Dia sangat terkejut. Apakah lelaki tua itu seorang co-killer? Dia ragu apakah akan memanggil polisi atau tidak. Tapi setelah memikirkan jumlah uang kertas, dia menyerah pada pemikiran itu. Setelah ia tertidur, sosok lelaki tua itu kembali muncul di depan kamera. Lonceng alarm segera berbunyi. Ketika dia melihat itu, dia dengan cepat pergi ke layar untuk memeriksanya satu persatu. Tapi dia tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu terdengar suara guntur. Kekuatannya hilang. Setelah kekuasaan, lelaki tua di kamera menggedor pintu dengan kepalanya. Setelah lelaki tua itu menyadari dia sedang menatapnya, dia segera memasang wajah imut untuk menggodanya. Dia marah, memegang tongkat baseball. Segera kejar. Tapi ketika dia sampai di pintu, dia ditusuk di kaki oleh sesuatu. Dia pergi ke peti mati. Halo tubuh orang tua. Dia pikir dia masih hidup. Dan mencoba mengolok-oloknya. Seperti itu. Dia mengutuk sepanjang malam. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya dan lelaki tua itu tidur bersama. Sudah waktunya baginya untuk pergi bekerja. Dia belum sempat mandi. Dia kembali ke kamarnya. Setelah berganti pakaian, dia bergegas ke mobil. Tapi begitu dia pergi, dia mendapat kejutan. Dia bersiap-siap untuk pergi bekerja. Ia hanya menoleh dan melihat mayat di taman hidup kembali. Tapi dia tidak takut. Tapi hanya marah. Karena lelaki tua ini membuatnya 3 hari tanpa makan atau tidur. Orang tua itu melihatnya mengejarnya. Lelaki tua itu segera berbalik dan berlari menuju mobil dan terus berbaring. Setelah sampai di sana, dia melampiaskan amarahnya pada lelaki tua itu. Kenapa dia masih tidak bisa tidur? Di usia ini, dia masih tidur nyenyak. Tidak ada hubungannya. Kata-kata orang tuanya ini takut untuk bergerak. Setelah mengutuk, dia masih tidak marah. Dia menyalakan gergaji listrik terhadap orang tua itu. Tepat setelah itu, dia datang ke perusahaan dengan wajah berdarah. Direktur melihatnya seperti itu, langsung memecatnya. Dia tidak panik. Sebelum dia pergi, dia mengejek sutradara. Dia pikir dia memiliki 15 kg uang kertas. Memukulinya sampai mati tidak berhasil untuknya. Begitu saja. Dia melepas pakaiannya dan segera kembali ke rumah. Tapi ketika sampai di rumah, dia melihat manajer real estate pergi ke halaman belakangnya. Dia tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia menatap mayat itu dan mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Tidak ada jalan lain. Dia harus menggunakan palu untuk membunuh orang tua itu.
Lalu sembunyikan tubuh lelaki tua itu dan orang tadi di ruang rahasia. Setiap malam, dia hanya berbaring. Tanpa diduga, tiba-tiba alarm berbunyi. Dia pergi ke depan layar untuk melihatnya. Tampaknya orang tua itu hampir pingsan. Dia bersembunyi di sudut bersiap untuk menyelinap menyerang. Tapi dia tidak tahu itu. Apa yang baru saja ia lihat adalah ilusi. Dan orang yang ada di kamera adalah sahabatnya Ember. Tapi dia tidak peduli lagi. Dia pikir, Ember ingin mencuri uangnya. Setelah mendorongnya ke bawah, dia menikam Ember dengan bor listrik. Dan begitu saja, ruang rahasia itu memiliki tubuh lain. Pada titik ini dia dalam keadaan gila. Dia pergi ke halaman belakang untuk mengambil uang kertas dan membawanya ke dalam rumah. Di hari-hari berikutnya, setiap hari dia dalam keadaan ketakutan bahwa seseorang akan mencuri uangnya. Jika ia lapar, cium uangnya. Mainkan Go dengan uang agar tidak bosan. Jika ia lelah, ia akan tidur di atas tumpukan uang. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan pintu dari luar. Ketika dia membuka pintu, dia melihat pacar putrinya datang untuk menemukannya. Tapi masih belum bertanya dengan jelas. Dia memukuli orang itu. Segera bunuh dia. Lalu sisihkan dia. Dikemas dalam tas. Tepat setelah itu, putrinya melihat pacarnya tidak kembali. Jadi dia kembali ke sini. Untungnya setelah dia melihat putrinya, dia tidak menembak. Tapi bawa dia ke ruang rahasia agar putrinya bisa melihat mereka. Setelah itu tetapi ketika gadis itu tidak mengambil tindakan pencegahan, dia memukulnya dari belakang sampai dia bangun. Dia melihat ayahnya yang gila. Dia memegang pisau di depannya. Dia menangis dan memohon ayahnya untuk memaafkannya. Dia adalah putrinya. Namun yang mengejutkan, tangisan putrinya membangunkannya. Dia belum bereaksi. Dia berlari ke atas, berganti menjadi jas. Hal-hal jahat yang dia lakukan 3 kali 7 kali muncul di kepalanya. Untuk membebaskan dirinya, dia membawa uang itu ke halaman belakang. Lalu tuangkan bensin ke atasnya. Dia menyala. Dia ragu-ragu. Tapi pada akhirnya, dia memilih tetap di dalam kotak. Selamanya berbaring di samping uang itu. Dengan aliran air hujan, kotak itu tertutup oleh bumi. Diam-diam menunggu orang berikutnya. Ceritanya masih perlu dilanjutkan. Mari kita lihat siapa yang bisa menahan godaan ini. Oke. Jika Anda menghadapi uang ini, bagaimana Anda akan memilih?